الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا العزم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Masyarakat muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji serta syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat yang tidak terhingga. Karena kita hendak menghitung nikmat pemberian Allah, la tuhsuha, kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan, sehingga kita pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat menjalankan kewajiban kita sebagai muslim, yaitu melaksanakan salat Jumat. Salat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mendawamkan manusia dalam dunia ini. Masyarakat muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang paling agung, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Karena dengan nikmat iman dan nikmat Islam inilah maka kita akan dapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita akan memperoleh kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Sungguhnya orang yang beriman dan melakukan amal saleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Dalam rangka meningkatkan keimanan kita, maka kita harus tingkatkan bukan hanya beriman, tetapi kita harus bertakwa. Ketika kita mampu menjadikan diri kita termasuk orang yang bertakwa, berarti kita sudah mengumpulkan bekal terbaik kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah, sungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mampu menjadikan diri kita untuk melakukan amal takwa, maka berarti kita hakikatnya sudah memuliakan diri kita. Karena orang yang paling mulia dalam pandangan Allah adalah mereka yang senantiasa bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mampu menjadikan diri kita bukan hanya beriman, tapi jika kita tingkatkan menjadi orang yang bertakwa, maka berarti kita akan mudah mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sungguhnya Allah akan senantiasa menolong orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Di dunia maupun di akhirat kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita mampu menjadikan diri kita orang-orang yang bertakwa. Di dunia kita akan diberikan kemudahan, jalan keluar, bahkan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may
yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mudahkan urusannya. Wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhib lahu ajra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan hapus kesalahan-kesalahannya dan Allah akan ampuni dosa-dosanya dan Allah akan lipat gandakan pahalanya. Ma'asyiral muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendengar dan mengetahui akan janji Allah ini, maka kita harus 100% percaya akan janji Allah ini yang Allah janjikan kepada orang yang bertakwa. Yang pertama, Allah menyebutkan innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguhnya Allah tidak akan menyalahi janjinya. Yang kedua yang perlu kita pahami bahwa ketika Allah menjanjikan, maka Allah pun yang menentukan. Kita tahu bahwa semua yang terjadi di dunia ini kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita yakini bahwa Allah memiliki sifat iradah yang artinya berkehendak, dan setiap Allah berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah menghendaki sesuatu, maka pasti akan terjadi. Inilah yang harus kita yakinkan dalam kehidupan kita, bahwa ketika kita memeluk ajaran agama Islam, mampu melakukan amal sholat sehingga kita menjadi orang yang bertakwa, ini adalah jalan menuju kebahagiaan, jalan menuju kemudahan dalam kehidupan kita. Karena Allah yang menjamin, dan Allah yang mengatur, dan Allah pula yang menentukan. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Semua yang terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyaa'una illa an yasha' Allah. Tidak ada yang terjadi kecuali dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya berikutnya adalah, ketika janji Allah pasti, tapi kenapa kadang kok janji-janji ini belum terlaksana dan belum tercapai, sehingga kita belum memenuhi apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bisa saja karena ketakwaan yang kita lakukan belum sebenar-benar takwa. Karena Allah menyuruh kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Inilah yang harus kita pahami. Apa makna sebenar-benar takwa? Kita harus definisikan terlebih dahulu apa itu takwa. Takwa adalah adaul wajibat wajtinabul muharramat. Menjalankan seluruh perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Maka untuk bisa menjadi orang yang bertakwa, kita harus tahu apa saja perintah Allah dan apa saja larangan Allah, baik perintahnya yang terdapat dalam Al-Quran maupun sunnah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara kita, misalnya seseorang itu rajin ibadah, sholat, puasa dan zakat. Memang kita tahu bahwa salah satu ketika kita puasa bisa menjadikan kita la'allakum tattaqun, akan menjadikan diri kita bertakwa. Ketika kita sholat pun juga bisa menjadikan kita termasuk orang yang bertakwa, karena kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, apakah perintah Allah hanya sholat
puasa, zakat, haji. Hanya itu saja? Tentu tidak. Banyak perintah-perintah lain yang perlu kita lakukan. Misalnya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menafkahi keluarga kita, karena ini adalah kewajiban sebagai kepala rumah tangga. Ketika kita kurang maksimal, kurang ikhtiar dalam menjalankan perintah Allah mencari nafkah ini, maka ini juga bisa menyebabkan pertolongan Allah kita juga kurang maksimal. Inilah yang harus kita pahami. Sehingga menurut hemat kami, kenapa umat Islam yang menyembah kepada Tuhan yang benar, dan kita juga meminta kemudahan rezeki dan juga agar diangkat derajatnya oleh Allah ketika kita melaksanakan sholat 5 waktu, Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ya Allah, ampunilah kami, warhamni, kasih sayangilah kami, wajburni, tutupilah kesalahan kami, warfa'ni, angkatlah derajat kami, warzuqni, berilah kami rezeki, wa'afini wa'fu anni, dan maafkanlah dan berilah kami kesehatan. Kenapa kok sampai seperti sekarang ini umat Islam belum bisa menguasai dunia? Padahal wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah bersedih, janganlah takut, sesungguhnya kalian adalah wa antumul a'laun, adalah umat yang memiliki derajat yang tinggi. In kuntum mu'minin, jika kamu senantiasa beriman kepada Allah dan juga bertakwa. Maka ketika kita saat ini belum maksimal akan keberhasilan kita, padahal Allah menjanjikan orang yang bertakwa itu derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala mulia, karena ketakwaan kita kurang maksimal. Kita belum haqqatul qatih, belum sebenar-benar takwa. Kita hanya bertakwa ketika di masjid, ketika di bulan Ramadan, tetapi ketika di luar bulan Ramadan, ketika kita di kantor, ketika kita di luar masjid, kita belum merefleksikan akan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada kita, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Ketika kita di pasar, kita diperintahkan untuk menjual dengan cara yang baik dan tidak menipu, karena salah satu perintah Allah adalah harus berbuat adil dan jangan suka menipu. Wailul lil mutaffifin alladzina idza kalu 'alan nasi yastawun. Ketika kita di kantor dan dimanapun tempatnya, kita harus tampilkan akhlakul karimah, akhlak-akhlak yang baik. Salah satunya adalah kejujuran dan keadilan, karena ini adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. I'dilu huwa aqrabu littaqwa, dan berbuat adillah, sesungguhnya keadilan itu menyebabkan untuk kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kita manakala benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana salah satu istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam bernama Hajar tinggal oleh suaminya ke Baitul Maqdis dan di Makkah sendiri. Apa yang terjadi? Beliau kesulitan untuk mendapatkan air. Maka Allah perintahkan untuk ikhtiar dengan cara apa? Lari-lari kecil dari Safa ke Marwah. Berapa kali? 7 kali. Apakah mendapatkan hasil dari perjalanan Safa ke Marwah? Tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala
menjanjikan dan memberikan solusi jalan keluar dari cara yang Allah kehendaki, yaitu Allah kirimkan air yang menjadi idaman, yang menjadi keinginan Siti Hajar keluar dari kaki anaknya yang bernama Ismail, yang saat ini masih kita bisa rasakan, yaitu air Zam-Zam. Ini adalah bukti bahwa ketika kita benar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar bertakwa, maka Allah akan berikan jalan keluar. Nabi Ibrahim yang senantiasa bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah, untuk menjalankan perintah Allah sangatlah berat. Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya Ismail, yang pada saat itu adalah anak sematawayang yang begitu lucu dan begitu indah. Apa yang terjadi? Karena Nabi Ibrahim menjalankan perintah Allah, ketaatan kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan jalan keluar. Anak yang ketika disembelih tidak jadi meninggal, tapi justru malah ganti dengan seekor kibas. Ini hakikatnya adalah contoh-contoh laku orang yang senantiasa menjalankan perintah Allah, maka Allah berikan jalan keluar dan Allah akan berikan solusi dalam kehidupan kita sehingga mudah dalam kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Jadi intinya, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah benar-benar bertakwa kepada Allah, yakinlah akan janji Allah, karena Allah la yukhliful mi'ad. Kalau saja orang yang tidak mau taat saja diberikan kenikmatan, apalagi kita yang mau taat dan mau patuh akan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka lebih mudah bagi kita, lebih mudah bagi Allah untuk memberikan bantuannya kepada kita. Apalagi Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah akan senantiasa menolong orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Orang yang berbuat baik yaitu manakala mau dan patuh akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa 'azzim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. وقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة
حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.